Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, ketemu lagi sama Malvi di pembelajaran IPA kelas 8. Masih sehat semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar ya. Semoga juga pandemi COVID ini segera berakhir. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Berdoa, mulai. Selesai. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, mulai Senin kemarin Anda mendapatkan jadwal baru ya. Sekarang mata pelajaran IPA terbagi dalam 3 jam pelajaran ya. Ada yang jadi dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Kemudian ada yang jamnya 2 jam pelajaran, ada yang 1 jam pelajaran. Nah, untuk materi kita yang kali ini adalah keseluruhan materi untuk minggu ini ya. Jadi dikerjakan dalam 2 kali pertemuan. Masih di tema 2 tentang usaha pesawat sederhana. Nah, di tema 2 Anda kemarin sudah melaksanakan kegiatan 1, yaitu membuat peta konsep usaha dan pesawat sederhana. Beberapa sudah mengumpulkan dan ini termasuk dalam penilaian pengetahuan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk pembelajaran minggu ini, Anda akan mempelajari ini kegiatan 2 dan kegiatan 3. Sekali lagi, memang Alfi sampaikan, 2 kegiatan ini diselesaikan dalam 2 kali pertemuan. Misalnya kita ketemu hari ini ya, hari ini misalnya hari Selasa sama hari Kamis ya, berarti Anda kerjakan ini dalam dua kali pertemuan itu. Misalnya hari Selasa ini selesai, it's okay, bisa dikumpulkan. Jadi hari Kamis Anda tidak ada tanggungan ya. Sementara Anda kerjakan hari Selasa belum selesai, bisa dilanjutkan di pertemuan hari Kamis ya. Dan setiap kegiatan dikumpulkan di pertemuan terakhir ya, di pertemuan keduanya. Oke, jadi kegiatan kita kali ini kegiatan 2 yaitu menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana. Ini penilaian keterampilan. Jadi Anda praktek menghitung keuntungan mekanis dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian kegiatan 3 kita akan mempelajari konsep tentang usaha dan daya. Ini termasuk penilaian pengetahuan ya. Oke, kita bisa lanjutkan kegiatan kedua dulu. Anakku, nanti ini seluruhnya Anda akan mendapatkan file PDF dari apa yang Mama Alfi sampaikan ya. Nanti silakan dicatat secara rinci di jurnal masing-masing sesuai dengan file PDF yang Anda terima ini ya. Semakin lengkap jurnal Anda, insya Allah nanti ketika ulangan harian itu akan membantu Anda belajar ya, jadi lebih baik gitu ya. Jadi usahakan jurnal Anda serapi dan selengkap mungkin. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kegiatan 2 kita akan belajar menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana di lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan belajar untuk penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan yaitu melakukan perhitungan keuntungan mekanis. Yang akan kita coba praktekkan di sini adalah pesawat sederhana yang bidang miring pada tangga di sekolah dan pesawat sederhana pengungkit sederhana yang kita buat dari penggaris ya. Kita awali dulu yang tangga sekolah gimana? Masih ingat tangga-tangga sekolah di Skotsa? Yang Anda kelas 7
yang dulunya 7G dan 7H, mungkin Anda akan mengenali tangga yang ini ya, yang sering Anda lewati. Anda mungkin juga pernah pakai tangga yang di sebelah perpus barat ya. Kalau tangga ini mungkin jarang, ini tangga untuk kelas 9 ya. Tangga termasuk pesawat sederhana ya, atau simple machine, yaitu bidang miring. Tangga dibikin macam-macam ya, ada yang curam, ada yang landai ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu tangga-tangga di Scotsa ini mana yang memiliki keuntungan mekanis paling besar. Ya, kita akan mengamati 4 tangga yang ada di SMP 1 Sukodono. Lalu hitunglah masing-masing keuntungan mekanisnya dengan menggunakan rumus. Ini rumusnya. Ya. Keuntungan mekanis bidang miring sama dengan S. S itu panjang lintasan ya, per H. H itu tingginya. Ya. Setelah itu, tentukan mana tangga yang memiliki keuntungan mekanis yang paling besar. Catat pengamatan Anda pada tabel berikut. Nah, berikut ini ada 4 tangga ya. Tangga pertama, ini tangga perpus sebelah barat. Kemudian ada tangga kelas 7H, tangga kelas 9 sebelah timur, dan tangga kelas 9 sebelah barat. Ya, ini. Nah, silakan nanti Anda salin tabel ini di jurnal Anda. Ya, ini memang sudah ngitungkan tinggi dan panjang lintasannya. Anda tinggal mencari tahu keuntungan mekanisnya. Gampang kok ya, gampang. Anda pakai rumus ini. Jadi misalnya tangga perpustakaan barat ya, tingginya 2,55 meter. Sementara panjang lintasannya 2,58 meter ya. Tentukan keuntungan mekanisnya. Ini berarti pakai rumus S per H. S-nya berapa? 2,58 ya. Hanya berapa? 2,55. Anda hitung ya. Anda hitung, nanti nilainya Anda tuliskan di tabel sini, ketemu berapa yang di kolom KM atau keuntungan mekanis. Anda tuliskan di sana. Terus bagaimana dengan tangga kelas 9 yang sebelah barat? Ini sudah ada data tinggi dan lintasan atau panjang bidang miring. Tangga kelas 9 timur ya, tentukan keuntungan mekanisnya. Dan tangga kelas 7H sebelah barat, tentukan keuntungan mekanisnya berdasarkan data yang sudah ada di sini. Anda tidak perlu mengukur langsung ya, sudah diukurkan sama Mafi. Anda tinggal menghitung keuntungan mekanisnya saja. Ya, kalau ini sudah terisi semuanya, keuntungan mekanisnya Anda sudah hitung dan sudah ada datanya, silakan urutkan ya, urutkan tangga yang memiliki keuntungan mekanis paling besar hingga yang paling kecil. Yang paling besar dituliskan di nomor 1 ya. Lanjut yang keuntungan mekanis terbesar kedua hingga yang terakhir, keuntungan mekanis yang paling kecil ya. Itu. Nah, tangga dengan keuntungan mekanis yang paling besar itu lebih mudah dilewati ya, tidak membuat kita cepat capek. Jadi mana dari 4 tangga itu yang memiliki keuntungan mekanis paling besar? Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan yang pesawat sederhana yang kedua, yaitu pengungkit sederhana. Di sini Mem Alfi menggunakan penggaris ya, penggaris yang disusun sebagai pengungkit sederhana. Di sini Mem Alfi menggunakan penggaris untuk mengangkat objek. Objeknya adalah handphone. Di sini Mem Alfi membuat 3 set pengungkit ya, pengungkit A, B, dan C. Pengungkit cara kerjanya ya, kalau tadi yang bidang miring itu ada simbol S sama H.
lintasan dan ketinggian. Kalau di pengungkit ya, Anda akan mengenal istilah LK. LK ini lengan kuasa, LB ini lengan beban. Mungkin Anda kemarin sudah bikin peta konsep, sudah mengenal istilah-istilah ini. Apa itu LK, apa itu LB. Ya. Dari sini juga hampir sama, nanti dari tiga set pengungkit ini Anda tentukan keuntungan mekanisnya pakai rumus ya. Kemudian tentukan mana pengungkit yang memiliki keuntungan mekanis paling besar hingga yang paling kecil. Itu ya. Memang lanjutkan. Anda bisa lihat dari gambar ini, untuk pengungkit A lengan kuasanya lebih kecil. Ini lebih pendek ya lengan kuasanya dibandingkan dengan beban. Pengungkit B lengan kuasa dan lengan beban hampir sama nilainya atau panjangnya. Pengungkit C lengan kuasa lebih besar daripada lengan beban. Ya, jadi dari sini nanti kita cari tahu mana pengungkit yang memiliki keuntungan mekanis paling besar. Kita lanjut ya. Ini nanti sama dengan yang bidang miring tadi. Ini ada tabel, silahkan disalin. Memalvi sudah mengukurkan panjang lengan beban dan lengan kuasanya. Anda tinggal menentukan keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanisnya ya. Pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasanya sudah ada datanya, ini 5 ya. Lengan bebannya ada datanya. Jadi silakan dihitung lengan kuasa dibagi lengan beban. 5 dibagi 25. Ketemu berapa di sini tuliskan ya. Pengungkit B, lengan kuasanya 15, lengan bebannya 15. Jadi ketemu berapa keuntungan mekanisnya? Tuliskan di sini. Pengungkit C, lengan kuasanya lebih panjang tadi ya, 20 cm, kemudian lengan lengan bebannya 10 cm. Jadi ketemu berapa nanti keuntungan mekanisnya? Tuliskan di tabel ya. Setelah Anda temukan datanya seluruhnya, ini sudah terisi, silakan diurutkan mana pengungkit yang memiliki keuntungan mekanis paling besar hingga yang paling kecil ya. Pengungkit yang memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar itu memudahkan kita dalam mengungkit atau memindahkan barang ya. Itu kegiatan 2 tentang keterampilan Anda menghitung keuntungan mekanis dari benda-benda yang ada di sekitar kita yang merupakan pesawat sederhana. Bisa dipahami ya. Jadi silakan Anda lakukan pengamatan ini untuk memenuhi penilaian keterampilan. Nah, kemudian setelah Anda bikin tabelnya tadi 2 ya, buat kesimpulan untuk kegiatan 3. Ini ya. Untuk yang bidang miring, kesimpulannya, semakin curam bidang miring, maka keuntungan mekanisnya semakin apa? Ini silakan ditulis lengkap ya. Anda isi titik-titiknya. Semakin curam, keuntungan mekanisnya semakin titik-titik. Semakin besar atau semakin kecil gitu ya isinya ya. Keuntungan mekanisnya semakin besar atau semakin kecil. Semakin landai, keuntungan mekanisnya semakin besar atau semakin kecil. Silakan dituliskan berdasarkan hasil pengamatan Anda tadi. Kemudian pengungkit juga sama, semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Tuliskan ya nanti ya. Semakin pendek lengan kuasa, keuntungan mekanis pengungkit semakin besar atau semakin kecil. Itu kesimpulan untuk kegiatan 3. Silakan nanti Anda buat ya. Oke, Memalvi lanjutkan. Nah, untuk kegiatan 3. Kegiatan 3 ini untuk konsep usaha dan daya, ini merupakan penilaian pengetahuan ya. Usaha itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa
Inggrisnya atau fisikanya ini disimbolkan dengan huruf W dari asal kata work, kerja, ya, kerja, usaha atau kerja. Sementara daya itu berasal dari kata power atau kekuatan, itu daya. Apa bedanya? Ya, usaha adalah energi, besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Jadi, besarnya energi atau kerja Anda yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda. Jadi, usaha ini erat kaitannya dengan perpindahan, ya, kedudukan suatu benda. Nah, untuk menghitung persamaan usaha, ya, di sini ada persamaan atau rumus. Ini rumusnya, W work sama dengan F kali S. F Anda sudah kenal simbol F, ya. F atau force, gaya, pembahasan sebelumnya di tema 1. Dan S itu shift atau perpindahan. Work, usaha, ya, satuannya joule. Kemudian force, gaya, satuannya newton. Kemudian shift atau perpindahan, satuannya meter. Ingat ya, work sama dengan force kali shift, atau usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Itu. Kemudian bedanya dengan daya. Daya atau power, ya. Power adalah energi yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau daya berarti apa ya? Tadi kan kalau work itu energinya, ya, energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Sementara daya itu energi tersebut, berapa besar energi yang diperlukan untuk memindahkan benda per satuan waktu, ya. Nah, persamaan daya ini seperti yang Mama Vi bilang tadi, persamaan daya power sama dengan work per T. Ya, T itu time. Anda sudah pernah mengenal juga istilah ini, ya. Simbol T ini. Power sama dengan work per time. Jadi besarnya energi per satuan waktu. Itu disebut dengan daya atau power. Satuan daya itu watt. Ya, watt. Kemudian work itu tadi W, usaha, itu satunya joule. Kemudian time, satuannya sekon. Ya, P sama dengan daya sama dengan work per time atau usaha per waktu. Itu persamaannya. Atau bisa diuraikan menjadi persamaan yang lain, ya, karena W ini sendiri merupakan gaya kali perpindahan yang tadi, ya. W ini ada rumusnya sendiri, gaya kali perpindahan. Kalau dikombinasikan dengan persamaan daya, jadi P sama dengan F kali S per T. S per T ini adalah rumus kecepatan, kelajuan, ya. Anda sudah pernah belajar juga di GLB, GLBB. Jadi persamaan daya bisa juga dihitung dengan menggunakan persamaan power sama dengan gaya dikali kecepatan, ya. P sama dengan F kali V. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama bisa dihitung pakai P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali V, gitu, ya. Tuh, untuk simbolnya masing-masing memang sudah bilang Anda pernah belajar ini, ya. Untuk mencari power atau daya bisa pakai persamaan kedua, yaitu gaya kali kecepatan, force kali velocity atau kecepatan. Nah, ya. Nah, setelah tahu bedanya usaha dan daya, Anda akan mencoba menyelesaikan permasalahan usaha dan daya. Di sini Mama Vi ada contoh permasalahan usaha dulu. Kita bahas permasalahan usaha dulu, ya, atau work tadi. Nah, di sini ada Roni di contoh nomor satu, ya.
ada Roni dan Erwin. Roni mendorong balok ke arah kiri dengan gaya sebesar 400 Newton. Sementara Erwin mendorong benda ke arah kanan dengan gaya sebesar 200 Newton. Nah, usaha yang dilakukan Roni dan Erwin terhadap benda itu berapa? Ya. Nah, di sini disebutkan benda tersebut bergerak sejauh 2 meter. Ya, berpindah sebesar 2 meter. Nah, memang capek pegang HP, maaf sebentar. Oke. Untuk menyelesaikannya, kita seperti biasanya ya, kita belajar pemecahan masalah berdasarkan informasi yang ada di soal. Kita data informasi soal dalam kolom diketahui. Dilanjutkan ditanya apa permasalahannya, kemudian kita selesaikan permasalahannya. Ya, di sini kita ketahui gaya yang dikeluarkan Roni sebesar 400 Newton ke kiri. Sementara Erwin berlawanan arah gayanya 200 Newton ke kanan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang resultan gaya. Jadi resultan gaya, kalau ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda, ya, gaya tersebut adalah selisihnya kalau arahnya berlawanan dan mengikuti arah gaya yang lebih besar. Jadi kalau ada Roni sama Erwin seperti ini, selisihnya gayanya adalah gayanya Roni dikurangi gayanya Erwin. Jadi 400 dikurangi 200. Jadi gayanya ketemu 200 Newton yang bekerja pada benda. Arahnya kemana? Arahnya ikut arah yang lebih besar, yaitu ke kiri, sejauh 2 meter. Nah, sekarang permasalahannya apa? Permasalahannya adalah berapa besar usahanya, worknya, untuk memindahkan benda ke kiri sejauh 2 meter. Nah, ini bisa pakai rumus W sama dengan F kali S, ya. F-nya berapa? F-nya ini tadi 200 Newton, ya. Jadi F-nya 200 kali perpindahannya berapa? 2 meter. 200 kali 2. Jadi W atau worknya sebesar 400 Joule. Simpel kan ya? Cuma pakai rumus perkalian work sama dengan force kali shift, perpindahan ya. Work usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Itu contoh soal pertama atau permasalahan pertama. Lanjut permasalahan usaha yang kedua. Nah, di sini bentar. Perhatikan gambar berikut. Ada balok ditarik, ya. Balok ditarik ini yang pertama. Balok ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Posisi awalnya di sini ya. Posisi awalnya di sini. Kemudian diberikan gaya sebesar 200 Newton. Akhirnya benda tersebut berpindah ke sini. Ya, posisi kedua. Perpindahannya sejauh 50 cm. Itu permasalahannya. Nah, yang ditanyakan berapa usaha yang dilakukan pada benda, worknya. Ya, berapa usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sebelumnya, seperti biasanya, kita cari informasi diketahui. Ya, diketahui berapa gaya yang bekerja? Ini 200 Newton gayanya. Perpindahannya berapa? Perpindahannya 50 cm. 50 cm karena belum baku, kita rubah kesatuan yang baku yaitu meter. 50 cm sama dengan 0,5 meter atau setengah meter. Ya. Oke.
Adakah informasi lainnya dari soal? Nggak ada lagi, berarti kita bisa lanjut menentukan permasalahannya apa. Ditanya, permasalahannya adalah work, berapa usahanya yang dilakukan pada benda, berapa worknya, ya. Gampang rumusnya, kita selesaikan. Work sama dengan force kali shift, usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Simple saja. Gayanya 200 Newton, perpindahannya 0,5 meter. Jadi 200 kali 0,5 ketemu 100 Joule. Usahanya sebesar 100 Joule. Gampang kan? Gampang. IPA itu gampang. Belajar IPA menyenangkan, ya. Oke. Usaha sudah beres. Sekarang kita akan bahas permasalahan daya. Nih, kalau tadi usaha satunya Joule, kalau daya satunya Watt, ya. Oke, permasalahan pertama daya. Seorang anak melakukan usaha work berarti ya, sebesar 750 Joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya yang dilakukan anak tersebut? Nah, gampang ya. Kita data dulu informasi soal dalam diketahui usaha atau work 750 Joule. Kemudian ada informasi waktu, time, ya. 5 menit. 5 menit belum baku. 5 menit belum baku kita rubah ke satuan sekon. 5 kali 60 sekon. Ketemu 300 sekon atau 300 detik. Ya, di sini waktunya harus dalam satuan detik. Berapa dayanya? Ditanya. Power, daya. Kita selesaikan ya. Jawab. Power, rumusnya power adalah usaha per waktu. Work per time. Kita langsung masukkan angkanya. Usahanya 750 Joule, waktunya 300 sekon. Ini waktunya. Ya. Tinggal hitung matematis, 750 dibagi 300 ketemu 2,5 watt. Gampang kan? Gampang banget, ya. Gampang banget. Lanjut, contoh soal kedua. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule. Wow. So powerful Lani ya. Dalam waktu 10 second. Berapa daya yang dikeluarkan Lani untuk memindahkan rak? Sekali lagi, fardu ain, wajib menuliskan informasi dalam soal. Diketahui, work ya, atau apa tadi, usaha 1000 Joule. Waktunya ada diketahui 10 sekon. Ditanya, apa yang ditanya? Daya atau power. Ya, power. Langsung kita selesaikan karena gampang. Power sama dengan W per T. Usaha per waktu. 1000 Joule, W-nya, T-nya 10 sekon. Oh, maaf, Mem Alfi keliru ini, kok saya tulis 100 sekon. Maaf ya, tipu ini, tipu. W-nya 1000 Joule, T-nya 10 sekon ya. Jadi 1000 per 10 sekon ketemu 100 watt. Gampang kan? Gampang banget ya. Nah, sekarang sudah tahu Anda penyelesaian permasalahan usaha dan daya. Nah, selanjutnya Anda bisa lanjut latihan memecahkan permasalahan yang lain tentang usaha dan daya. Di sini Mem Alfi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masalah tentang usaha dan daya. Dicoba, dilatih di rumah, Anda selesaikan permasalahan-permasalahan berikut. Jangan lupa pakai diketahui, ditanya, jawab ya. Pasti bisa, enggak mungkin enggak bisa, pasti bisa asal mau mencoba. Oke? Nah,
Petunjuk kegiatannya saya ulang lagi ya. Jadi dari awal tadi judul kegiatan ditulis semuanya. Kegiatan 2 tentang apa? Mengukur itu ya, keuntungan mekanis tadi. Kemudian kegiatan 3 tentang usaha dan daya. Semuanya ditulis. Judul kegiatan, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah, untuk kegiatan 2 semuanya ditulis ulang di jurnal IPA dari judul sampai kesimpulan. Kecuali gambar nggak usah nggak usah dibuat ya, kecuali Anda punya printer mau ngeprint silahkan, tapi nggak harus. Tinggal Anda menulis isi kegiatannya saja, tabel ya, diisi kemudian sampai kesimpulan tadi. Nanti memang share ini PDF, Anda silakan disalin ulang ya. Kemudian kegiatan 3 semuanya juga ditulis mulai tadi awal pengertian usaha, pengertian daya, persamaannya, contoh soalnya ditulis sampai latihan latihan pemecahan masalah daya 1 sampai 10 ditulis dulu soalnya, baru diselesaikan pakai diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Nah, seperti biasa, bukti penyelesaian Anda, bukti hasil belajar difoto, kemudian dikirim ke email memalvi1k-kebahagiaan@gmail.com. Ngirimnya boleh jadi satu kegiatan 2 dan kegiatan 3, atau dipisah, kegiatan 2 sendiri, kegiatan 3 sendiri, biar tidak terlalu banyak file yang dikirim, biar lebih biar lebih mudah dikirim ya, biar tidak terlalu berat. Itu kemudian untuk materi ini, materi tentang pesawat sederhana, usaha dan daya, Anda bisa lihat juga di buku IPA halaman 76 dan 79. Itu dari Mem Alfi tentang penjelasan keterampilan menghitung keuntungan mekanis dan usaha dan daya. Oke, anak-anakku, kalau memang ada yang ditanyakan yang kurang jelas dari penjelasan Mem Alfi, Anda bisa japri Mem Alfi ya, di kesempatan waktu belajar. Dan kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Anda bisa mengerjakan dengan baik, segera dikumpulkan di email, jangan ditunda-tunda ya, biar tidak numpuk pekerjaan Anda ya. Mem Alfi ucapkan semangat belajar. Insya Allah kalau ada kemauan Anda belajar, Anda akan dimudahkan mendapatkan ilmu semuanya, jadi ilmu yang manfaat ya. Mem Alfi cukupkan sekian, semoga pertemuan kali ini bermanfaat, ilmu yang Anda peroleh juga bermanfaat. Mem Alfi akhiri, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.